Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raida Nurnajma dengan NIM 240100005 dari kelas A1BK atau Bimbingan Konseling 2002. Di sini saya akan membahas topik yang mungkin sudah akrab di telinga kita semua ya, yaitu materi tentang kecemasan. Apa sih kecemasan itu? Kecemasan itu ibaratkan teman yang tidak diundang, kadang muncul di saat yang tidak tepat, tetapi kita harus belajar untuk menghadapinya. Oke, di sini ada definisi kecemasan. Kecemasan ialah suatu perasaan gugup, cemas, khawatir yang muncul ketika kita menghadapi situasi yang dianggap cukup menegangkan. Misalnya, saat kita harus presentasi di depan kelas, nunggu hasil ujian, atau bahkan hal-hal yang kita bayangkan yang belum tentu terjadi. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke macam-macam kecemasan. Yang pertama, ada kecemasan praktis. Bentuk kecemasan yang muncul sebagai respon terhadap situasi nyata dan spesifik. Kecemasan ini seringkali berhubungan dengan masalah yang dapat dipecahkan atau diatasi melalui tindakan yang konkret. Kecemasan ini juga bersifat adaptif karena dapat memotivasi individu untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengatasi masalahnya. Yang kedua, kecemasan neotik ialah bentuk kecemasan yang lebih bersifat internal dan seringkali tidak beralasan. Kecemasan ini dapat muncul tanpa adanya keancaman nyata dan seringkali berkaitan dengan ketidakpastian, perasaan tidak berdaya, atau bahkan masalah psikologis yang lebih dalam. Kecemasan ini dapat mengganggu kehidupan sehari-hari kita dan menyebabkan merasa terjebak dalam pola pikir negatif. Contohnya seperti seseorang mungkin merasa cemas berlebihan tentang berbicara di depan umum meskipun mereka telah mempersiapkan diri dengan baik, namun mereka membayangkan skenario terburuk seperti ditertawakan atau gagal. Dan yang ketiga, kecemasan moral. Bentuk kecemasan yang muncul dari konflik antara pribadi dan norma moral atau etika. Kecemasan ini seringkali berkaitan dengan perasaan bersalah, penyesalan, atau ketidakpuasan terhadap tindakan yang dianggap tidak etis atau tidak sesuai dengan nilai-nilai pribadi. Oke, kita lanjut ke gejala umum kecemasan. Yang pertama yaitu ada gejala fisik. Kecemasan seringkali muncul dalam bentuk gejala fisik. Misalnya, jantung kita berdebar-debar seperti lagi lari maraton, berkeringat tiba-tiba, panas dingin badan, atau bahkan kita tiba-tiba merasa mulut kita itu kering, padahal baru saja kita minum. Dan yang kedua, gejala selain gejala fisik, kita juga bisa merasa gelisah, mudah tersinggung, atau bahkan merasa lelah meskipun baru bangun tidur. Kenapa ya kita selalu bisa cemas? Karena kecemasan merupakan respon alami tubuh terhadap stres atau ancaman yang dirasakan. Mungkin ada beberapa alasan mengapa kita sering merasa cemas. Yang pertama ada faktor internal seperti pikiran negatif tentang depan atau situasi yang dapat memicu kecemasan.
kedua, karena adanya pengalaman traumatis pada masa lalu sehingga dapat menyebabkan kecemasan yang berkepanjangan. Yang ketiga, ketidakseimbangan kimiawi otak seperti serotonin dan dopamin yang dapat mempengaruhi mood dan menyebabkan kecemasan. Dan yang kedua, adanya faktor eksternal seperti stres akibat pekerjaan, sekolah, atau situasi lainnya yang dapat memicu kecemasan. Yang kedua, adanya lingkungan yang tidak stabil atau tidak aman sehingga dapat menyebabkan kecemasan. Dan yang ketiga, karena adanya tekanan sosial untuk memenuhi harapan orang lain sehingga kita dapat memicu pada fase kecemasan. Nah, di sini juga ada beberapa tips ampuh jaga cemas. Pertama, ketika kita merasa coba tarik nafas dalam-dalam. Bayangkan kamu sedang menghirup aroma kopi atau bahkan tempat ternyamanmu. Hal ini mungkin bisa membantu menenangkan pikiranmu. Yang kedua, jangan ragu untuk curhat dengan teman, karena terkadang berbagi beban bisa membuat kita merasa lebih ringan dan tenang. Siapa tahu juga kan temanmu juga merasakan hal yang sama. Yang ketiga, tidur yang cukup.